Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama kita berdua di konten Podcast Ngopini. Apa beda nyebut no kontennya kan, Bro? Beda, Bro. Oh iya, beda. Dalam podcast kita kan kita banyak menyuguhkan beberapa konten. Oh gitu ya. Loh. Kalau Makanya podcast, wadahnya disebut podcast. Ya. Isinya disebut konten. Oh benar. Jadi kita berarti kalau selama kita untuk membuka opening kita di YouTube itu apa berarti? Kembali lagi bersama kami di podcast Ngopini. Ya. Ngopi-ngopi sambil Beropini. Kali ini kita berada di konten ngosal. Ngobrol ngasal. By the way, aduh jancuk, apa namanya? Kemarin, Bro, kita Apa sudah itu? berduka cita Ada apa, Cuk? atas beteknya angin yang terlibat di kota kita gitu. Bahas angin meneng. Kemarin kemarin angin di mata bener Pak, sumpah. Iya gak sih, betul? Enggak sih, aku biasa aja lah. Enggak nih, itu angin yang cukup meresahkan bagi aku sih. Karena pasti teras rumah kotor, ya kan? Kon malah sih air. Enggak, wes tak ada sih, betul. Makanya nyewa ART lah. Ojo, Iya. nek kon malah sirsi. Iya, betul. Jangan salahkan angin, Bro. Angin hanya berjalan sesuai kehendak alam. Dia hanya berjalan memenuhi tugasnya di dunia ini, Iya. menghembuskan apa ya? Angin menghembuskan apa ya? Menghembuskan dedaunan oksigen. kering, menghembuskan dedaunan kering agar terjatuh dari pohonnya, Dan agar bukan- pohon itu bisa menimbulkan atau menjalani siklus hidupnya. dan menghembuskan bunga-bunga sakura di Jepang. Nek autumn, nek musim semi kan Saya musim kira gitu. di luar negeri musim apa? Kalau nggak salah, kalau kita kan musim hujan ya. Di luar negeri wes kan kita juga apa namanya hampir sama sebenarnya kan. Di luar negeri salju. Winter is coming. Winter is kayak Great of Thrones ya betul. Iya, Bro. winter Dan is kita berdua mau mengucapkan Happy Christmas kepada Iya. kepada teman-teman kita Selamat merayakan Natal. dan tahun baru tentunya, ya kan? Tahun baru belum lah. Iya kan terlagi toh. Enggak. Iya. Selamat merayakan Natal Yap, kepada yang merayakan. Tentu kita juga merayakan. Iya, kita juga ikut menselebrasikan lah. Euforia Euforia terhadap, atas- Natal. By the way, Tahun ini. ngomong-ngomong soal Natal, pengalaman pertama, kan punya cerita mungkin cerita unik dan cerita seru gak tentang malam Natal gitu atau waktu Natal lah? Kalau yang berhubungan dengan Natal itu sendiri sih nggak ada Nggak sih. ada, ya. Tapi kalau Karena kan sorry. Karena kan tanggal 25 kan pasti libur kan? Iya. Dan mungkin kamu punya cerita-cerita unik. Iya. Oke, silakan. Kalau tentang libur Natalnya, ya banyak lah, apalagi waktu sekolah gitu. Kalau nggak salah libur Natal dan Tahun Baru tuh salah satu libur yang paling ditunggu oleh kita anak sekolah Yap. selain libur Hari Raya. Kok iso ngono? Karena libur yang panjang, Bro. Karena Oh iya. akhir tahun bertepatan iya. dengan berakhirnya semester 1. Oh gitu ya. Sekolahan-sekolahan Oh, yang ada di iya. Indonesia Oke, gitu. Jadi oke. agak panjang lah, biasanya 2 mingguan sampai tahun baru selesai. Iya. Baru kita masuk lagi. Kayaknya gitu. memang sampai tahun baru sih memang sih kan kebanyakan Iya. sekarang kan. Banyak lah kalau pengalaman yang mungkin sudah aku lupakan juga. Karena receh, gak ada yang penting gitu loh. Ya paling main. Feel kayak kan ada perasaan kayak wah anjing Christmas Ya nggak ada sih, karena night, gitu loh. karena toh meskipun aku punya perasaan bahwa wow ini Christmas, Iya. ya kalau sekitarku nggak mengalami euforia yang sama dengan Iya, aku iya itu sih, iya sih, bahkan nonsen aja sih. Kalau aku sih Kayak nggak bakal ada efek apapun di hari itu. iya. Kecuali kalau libur hari raya ya, kan Oh, iya. kita Muslim. Oke. Jadi saat libur hari raya ya memang berkesan banget karena kita selain berlibur dan merayakan hari raya kita sebagai Iya, Muslim gitu. benar. Kalau aku sih setiap Christmas ya, setiap Natal itu apa ya? Ada satu momen yang selalu kalau misalnya aku terngiang-ngiang kembali saat ini bikin merinding, Bro. Apa ya? Jadi ya pasti kan pernah lihat ini sebuah film sebenarnya. Sebuah film yang selalu aku tonton ketika malam Natal kalau nggak salah, Apa itu? tanggal 24. Kalau kalian mendengarkan podcast ini atau menyaksikan ini di YouTube, coba search The Polar Express. Coba search. Itu adalah film animasi tahun 2004 di mana menceritakan sebuah kereta apa ya? Ikut ah Willy Wonka itu. Bukan. Dia menceritakan soal kereta imajinatif gitu, kereta fiksi yang kemudian membawa anak-anak di sekitar daerah tersebut menuju ke kayak Greenland, Bro. Menuju ke Greenland dan menemui Santa Claus. Kayak aku seru deh. The Polar Express, silakan mungkin nanti kita akan tambahkan posternya buat kalian semua gitu. Tapi film-film Natal yang sangat Tunggu belum selesai. Iya. Jadi yang aku maksud kenapa itu berkesan karena memang setiap Natal, Pak, setiap Natal Pak Wes, dari kecil aku merasakan itu kayak
ini film nih pasti tayang gitu. Kalau nggak salah di RCTI atau di SCTV gitu. Jadi feel-nya itu kan pasti jam 11, jam 12 malam lah. Jadi feel-nya tuh kerasa banget gitu. Iya, serius. Kon jam 11 jam 12 enggak tidur. Ya kan libur toh. Tanggal 24-nya kan malam Natalnya kan. Aku sebagai anak yang baik dulu jam 11 12 pasti tidur. Iya. Dan film yang nggak mungkin kita lupakan Aku tahu. di Natal adalah film Home Alone. Home Alone, pastinya, benar. gitu loh. Yang selalu menceritakan soal ikut nggak salah ya. Setiap malam Natal dia nggak salah ya, iya nggak sih? Iya. Dia menceritakan liburan Natal dan satu hari sebelum Natal dimulai. Iya, dan maksudnya berbagai macam insiden yang terjadi di film tersebut di malam Natal kalau nggak salah, bukan? Betul. Jadi di tanggal 24-nya. Dari pagi saat dia ditinggal oleh keluarganya, yang keluarganya bangsat emang melupakan anaknya gitu. Kok iso ya, Bro? Kok iso? Aneh, Kan kalian gini kan ceritanya kan kayak sibuk menyiapkan paket atau barang-barang untuk pergi liburan, tapi anaknya lali, Cuk. Masa orang tua macam apa? Orang tua dari Home Alone. Iya. Dan satu lagi mungkin film yang biasanya diputar saat libur Natal tuh Baby Days Out. Baby Days itu bukan Natal toh. Iya, tapi sekolah juga. Tapi kok itu film memorable saat liburan kan? Iya, gitu setuju. Dan yang aku penasaran arek cilik. Ini yang baru aku mau sampaikan. Kalau aku lihat di beberapa artikel di kapan lagi apa di Duniaku net kalau nggak salah itu sempat menceritakan bahwa proses ini si bayi ini ternyata udah dewasa. Karena kalau nggak salah itu Baby Days Out itu adalah film tahun 94 nggak salah. Ya pokoknya film-film lama lah, tapi memang membekas seperti katamu tadi sih. Dan ketika rekaman ini di take, bentar dulu. Apa persamaan dari film Home Alone dan Baby Days Out? Sama-sama mempunyai 2 pencuri bodoh, 3 pencuri bodoh. Betul. Ya udah, ikut tuh. Ikut tuh. Iya. Jangan jadi kan punya konspirasi, punya Easter egg. Enggak. Justru itu bodohnya, Pak. Konspirasinya, Bro. Kenapa seorang dewasa pencuri gitu loh. Yang satu kalah melawan anak kecil, yang satu kalah melawan bayi. Iya. Gitu loh. Yang paling enggak masuk kan yang melawan bayi, Pak. Maksudnya enggak mungkin. Come on, man, just baby. Bayi ini punya keberuntungan tingkat dewa. Oh iya benar. Karena setiap dia berjalan dia meninggalkan jejak-jejak kesialan terhadap pencuri yang penjahat yang ingin mencuri dia gitu. Kayaknya gak pencuri singkatan nyulik bayi iki deh. Setelah film Baby Days Out keluar. Iya benar. Mungkin pemeran film Baby Days Out saat kecil itu dijauhi oleh penjahat. Ngomong-ngomong soal itu Home Alone ya, ternyata kan ngerti gak sih salah satu pencuri di Home Alone kalau lihat yang ke satu kedua entah yang kemana itu Joe Pesci ternyata. Salah satu aktor terutama lah di Hollywood yang terakhir kali memperankan mafia di The Irishman. Ada Joe Pesci gitu dan menjadi nominal Oscar tahun kapan ya lupa. Pokoknya supporting actor lah gitu. Oke, aku mau ngomong Pak Wis. Oh ya, setelah saat ini rekaman ini diambil pada tanggal 7 Desember 2021 dan kemarin lusa lebih tepatnya kita timnas kita berhasil mempersembahkan kado Natal bagi seluruh rakyat Indonesia yang merayakan tentunya. Kan semifinal. Iya, lah. Iki goes to final, bro. Goes to final. Kayaknya itu hanya jadi bola roda yang berputar gak sih? Kita mengikuti sebuah kompetisi tapi sampai semifinal akhirnya masuk ke final tapi di final ya kan nggak tahu yang penting kita sudah menyebarkan atau menyuguhkan satu tontonan yang luar biasa waktu kemarin meskipun deg-degannya tentunya kalau misalnya kalian yang ngelihat kemudian berhasil menembus final untuk ke-6 kalinya yang itu yang perlu dipertanyakan dan semoga saja betul Thailand final Thailand tanggal sama likur ya? Leg pertama tanggal 29 hari Rabu leg kedua tanggal 1 hari Sabtunya. Jadi jadinya 3 hari 2 Semoga menanglah. Amin. Biar kita tidak lagi-lagi agar kita tidak menorehkan predikat raja tanpa mahkota. Benar. Dan kita akan satu nih bro kita cari tempat untuk nobar ya. Kafe ya. Dan kemudian kita akan take basket di situ. Enggak sih. Iya enggak sih. Itu cuma wacana. Iya, cuma wacana enggak mungkin. Apa yang final? Dan aku lupa anjing. Kok iso lupa gue ya? Tanggal 27. Oh ya, happy birthday bro. For you bro, happy birthday. Umur berapa bisa gitu?
Aku umur 23. Umur 23, wah luar biasa. Dan Oh ya, kalau kembali ke pertanyaan awalmu tadi, apa yang spesial dari Natal ya? Iya, Memang iya. ini yang spesial. Oh, Aku ulang tahun, men. jadi H+2 setelah Natal ya. Ya, Kamu ulang tahun ulang gitu ya. tahun gitu loh. Iya, Ya. iya kan umur 23 sudah engagement, udah mau merit kan tanggal kita merit kan? Enggak tahu. Enggak sih, dong sih. Tanggal 2007. Masih enggak. Oke, oke. Udahlah. Itu hanya Ya, udahlah, biar Oke, let it flow, bro. Iya, Biarkan iya, itu iya. Dan by the way ya, berjalan sesuai. kita kan ngomong asal aja ya. By the way, banyak saudara kita yang berulang tahun Desember, Cuk. Oh iya, aku Sam, Heeh. terus ponakan kita 2 ya. siapa? Kan si Cito. Siapa? Jadi kan 2. Iya, siapa cerita kon? Siji. Kan 2 tuh. Iya. Lah iya. Saya nanti. Sam. Oh iya. Sam 23. Oh iya, benar. Terus Najwa. Iya, benar. 19. Dan your dad. Oh iya, your dad, yang dead gitu ya. Kok your dad maksud? Apa? My dad. Oh iya. Anjing. Ya aku tanggal berapa? Ayahku tanggal berapa? Besok, bro. 28 anjing. Aku Ya apa sih ulang tahun ayah? Aku kok tanggubutan lah, tanjungan aja kon. Gue anu kuitan. Gue obor lebih. Kamu tahu di sana kegelapan. Anjing. Oke. Oh, mana? Ini jokes bersih ya. Jokes bersih. Jokes bersih karena aku ngejokes di samping anaknya. Oh, iya benar. And that's fine, bro. Aku memberikan permission ya. Yeah, he is a yatim. Meskipun jenenge uang betul ITE dari gampang kan. Enggak lah, yang penting kan enggak tersinggung. Tersinggung aku saiki. Kan tersinggung ngomong kan fleksibel. Ayo. Tapi coba apa? Yang penting aku enggak nyebut nama. Tapi gak apa. Aku kan enggak nyebut namanya. Iya, tapi gak apa. Meskipun kon kok rasa masih kon tinggal punya satu kesempatan untuk bebas. Apa ya? Sopan aja. Oh iya. Iya kan. Tadi. Jadi dengan sopan semuanya bisa lolos Mas, gitu. aku sopan. Bukan sopan ya, oke. Mas. Geng. Oke, langsung aja kita kan bukan lo apa sih, Bro? Enggak ono kene ngosal. FYI, Bro. Anu. Ini adalah konten pengganti di mana kita sebenarnya mau di-take. Tetapi Mungkin kita sedikit Iya, sedikit cerita, Bro. Kita sebenarnya sudah ada konten kemarin, sudah rekaman. Kita rekaman 1 hari 2 kali ya, Pak. 1 hari 2 kali waktu itu karena kita menggebu-gebu setelah Iya. lama tidak rekaman akhirnya kita Yap. rekaman Oke. seminggu 1 hari 2 kali dan yang kedua ternyata gagal ada masalah audio Audio di sana. teknis bener. Sebenarnya kita mau di-tag sekarang. Take sekarang tapi kok saya gak mood gitu Nggak kalau mood. membahas hal yang sama Iya, gitu. jadi udah kita gantinya ya udah ini yang penting ada stok gitu kan. Iya. Oke. Ada lagi yang penting sampaikan ketika ngomong apa? Oke, ya mungkin kita breaking news aja lah. Ini ice breaking lah. Kita cari-cari berita yang kita akan cari-cari, kita akan langsung masuk ke apa Trending yang aja trending lah. di Twitter. Trending Yang pertama adalah 7 Desember malam ini. ya, yang pertama adalah Rafathar. Kenapa dengan bocah ini, Bro? Cuk, kucingmu apa, Cuk? Apa, Cuk? Kucingmu. Apa? Endi? Duluan sih. Oke. Shit. Ada apa? Sebentar, Iku, neng buri bro. Neng buri. Purna sedang melihat kucingnya yang terlihat berdarah-darah. Oh, tak kira ketin, Cuk. BTW Purna punya kucing ya, dan dia sangat sayang dengan kucingnya. Jadi aku tadi waktu kamu bilang apa kucing musuh, jadi aku langsung kayak anjing apa lagi deh, baik kena cepet legot. Oh iya. Ya, terus apa? Yang penting gak apa-apa lah. Ya, nggak apa-apa. Kalau nggak salah, dia punya 2 kucing, namanya satunya anjing dan satunya babi. Bangsat. Ya kan, kucing Kenapa itu- nama kucing yang memang hewan dinamai dengan nama hewan lainnya? Gak apa-apa, biar kita saat mengatakan babi dan anjing tidak dianggap menghujat. By the way ya sebenarnya. Kita hanya memanggil kucingmu. By the way ya sebenarnya ya. Eh. Kon ngomong anjing loh sebenarnya itu bukan suatu umpatan loh memang. Kon ngomong babi itu bukan suatu umpatan. Ini menarik. Oke, bahas iki aja. Oke, kita bahas ini lagi ya. Berarti kita langsung ke konten ngopi nih. Ngopi sambil berkopi nih. Jadi kita akan membahas soal ejekan-ejekan ya Iya, sebenarnya iya. yang sering banget dilontarkan waktu kita kecil bahkan sampai sekarang ya. Pertama mungkin ejekan yang Berbau identik dengan binatang. orang Jawa. Ah, anjing. Apa? Si, orang Oh gini ya sih. Jawa. Janco. Janco. Iya. Janco. Janco itu berasal dari kata Jangkuk. Iya. Yankuk. Jankuk, bro. Vankuk apa Jangkuk ya betul? Tapi apa sebenarnya itu? Itu kan nama tank. Ya. Iya. Janco itu jenenge adalah nama tank. Nama tank dulunya. bener. Jadi kon misalnya di PSW Janco, yo. Kon harus bangga. Karena kon disandingkan dengan tank. Iya, kan sekuat tank, bro. Kan disini, Mbak.
Enggak pelim. Atau aduh. Kata ekor tak. Iya. Iya, jadi by the way Jancuk ini kan kalau misalnya kalian orang luar Jawa biasanya sering terkenal karena di Surabaya banyak. Iya, Di iya, Surabaya iya. Jancuk gitu. Padahal kalau misalnya Surabaya ke yang enggak sekitar ke Jawa Timur rata-rata Jancuk ya. Kayak kata miso-miso Pak ya. Masuk Jancuk. Benar. Udah gitu apa lagi? Iya itu tank. Dan Jancuk itu juga kalau nggak salah kebelakangan ini terinspirasi dari sebuah film luar negeri. Apa? Iku superhero sing kok gembel. Hancock. Nah, Wow. Dan apa aku langsung aku Cuk, langsung kayak klik ngerti Hancock, aku. Hancock. Ah, iya. Hancock, ya kan? Iya, iya. Dan beberapa kali Jancuk dikeluarkan oleh beberapa selebriti di filmnya Bioskak gitu loh. Kan ngomong Jancuk pisan kan. Oh, tak kira kan ketemu setan anjing. Oh, iya, Masa kan yang dia lucu. Iyalah. Yowis Ben ya, Yowis Ben tuh kalau film pertama Jawa. Kabeh Jawa sampai Kok enggak. Jawa. Iya, enggak maksudku film pertama yang mengusung bahasa daerah Jawa. Iya, kalau gak salah itu film yang pertama kali full Jawa. Iya, tapi nggak tahu lah dia pertama atau enggak. Iya, Pasti iya. Bagi kita iya. terkesan pertama Pak. Pertama yang Jawa Timuran banget gitu loh. Ya kan Malang kan. Ya. Ya cukup bagus mengangkat budaya Jawa. Oke, lanjut ke umpatan yang sering kali dipopulerkan oleh apa ya, anak-anak mungkin ya. Anjing, babi, pas kiri apa kiri Pak? Kiri itu kasar gak sih? Cuk. Kasar gak kiri ya tapi ya? Iya. Oh kasar ya. Sebenarnya ini gak sih? Umpatanku tergantung intensinya. Oh iya Dan benar. tergantung kepada siapa kita mengatakan itu. Iya. Nek koyo neng konco ngono lho koyo. Ancuk kan asu. Ya, biasa. That's no hard feeling. Iya, benar. Bahkan apa namanya misalnya bener katamu tadi intensi dan juga konotasi bener Pak. Konotasi, intonasi. Iya. Nah, misalnya kon meso kan gini, wong meso itu kan pasti teng mateng sih Pak jenenge aku lah anjing lah. Menggebu-gebu kan ya kan. Soalnya ya kan gini Geng-jerageng. Apa geng-jerageng bangsat. Kayak Jancuk gitu. Masuk kan pasti kayak intonasinya ditekan gitu loh. Nah, itu juga dapat mengindikasikan bahwa intonasi juga berpengaruh. Nah, misalnya kon meso tapi Jancuk. Nah, kan enak kan ya? Jancuk. Asu. Jancuk. Iya. Terus nek logat Kemayu apa? Jancuk. Jancuk kan mah. That's weird bro kayak. Benar kata Mbak tadi konotasi juga berpengaruh, intonasi juga berpengaruh, dan intensi juga karena gitu. Dengan wajah semerikah dan Jancuk. Iya. It's a different thing gitu loh. Dan juga nek misalnya sekarang tuh kata umpatan ya Pak. Itu bukan hanya literally umpatan, tapi bisa menjadi kata ganti jadi sebuah kehormatan. Misalnya, kon gagah gitu misalnya. Lama Jancuk, anu soal Cuk. Iya. Gagah apa ya? Jadi kata ganti sebuah apresiasi. Iya, benar. Yo apa ya? Orang daerah tuh memang kebanyakan mengapresiasi dengan hal-hal yang tidak terduga. Iya benar. Iya kan contohnya Api Soro film itu. Itu kan. Ya memang itu akan menjadi umpatan yang terkesan buruk kalau yang dituju adalah nggak ngerti, kita nggak kenal. Iya benar. Memang akan menjadi karena kita kalimatnya umpat dulu nih baru apresiasi gitu kan ya. Contohnya mungkin kayak kalau kamu ingin melamar kerja terus benar. bosmu tanya gitu loh kayak iya Cuk. Ya enggak ngono pisan Jancuk. Iya. Sudah kerja di mana saja? Aku Cuk yo. Tidak ngono pisan bro. Iki salah kan friendly kan? Tapi kan kok kan ngelamar kerja nang HRD face to face. Pas kemudian kok meso-meso. Kon kan budak meso toh. Kon kan ngomong konotasi, intonasi dan intensi. Iya enggak gitu. Aku kan mencoba menjelaskan. Coba kon takon aku. Pengalaman kerja di mana? Iya, pengalaman kerja di mana? Iya Cuk, aku yo wingi wis kerja. Iya aku paham. Kan ndak marah-marah. Aku paham. Tapi yo enggak ikut. Ini loh bro, ya tempatnya juga lah dilihat loh Cuk. Ini kan misalnya ketika lama kerja, kalau sepengangguran 10 tahun, pas kamu cowok-cowokan yang HRD nemu, ya langsung kita peleng kan. Ini gak bisa lah. Dia sikon dulu juga lah, kan lah. Pas kemudian yang kata orang tuamu kan jangan bisa yo. Iya sih. Iya makanya. Ini nih yang menarik. Semakin dewasa kita bisa semakin harusnya bisa membedakan di mana tempat kita mengumpat. Sebelum itu lanjut apa mana kira-kira selain tadi asu pas yang berbau kehewanan
Tadi jancuk juga ada gak kita umpatan-umpatan familiar? Yo bangsat, Tai, cuk. Tai kucing lo kan ya? tai kucing lo. Ya kan? Tai anjing kenapa gak tai burung ayo coba. Soalnya nek awak dhewe ndak pernah tai, cuk. Tai, cuk. Iya, tapi daya tai beda tai Tai kon gitu loh. Iya, telek. Tai kon kan maksudnya kan berarti kotoran kamu. Iya. Berarti kon dibodoh kotoran. Iya, berarti sebenarnya kan mungkin itu yang paling apa? Gini, Bro. Mungkin kenapa orang tersinggung? Karena orang yang diumpat umat. orang yang diumpat merasa dia disamakan dengan umpatan kita. Maksudnya apa? Contohnya gini, anjing kon. Iya. Kon tersinggung karena kon dibodoh-bodoh anjing. Iya, bekewan. Babi kon. Iya. Sama kon lho. Harusnya kan saat kon tidak merasa kon iku seperti hewan atau seperti kotoran atau seperti tank, ya kan? Jancok kan tank. Atau seperti tank, kon kan enggak perlu tersinggung dan enggak perlu merasa harus marah-marah karena diumpan gitu. Iya, benar. Iya kan? Iya, benar juga. Dan juga nek misalnya kalian itu apa namanya wis. Nek gini lah, nek misalnya kalian iku urip di Jawa ya, biasanya. Pasti kan akan mengalami umpatan-umpatan itu. Iya. Kayak gitu mungkin literally ya umpatan memang karena kan nyebelinnya segala macam. Tapi di sisi itu bukan hanya umpatan, tapi apa sesi yang tadi kita berdua sebutkan ngono. Jadi nek misalnya saya kon tersinggung sih aku pikir ya kamu sing salah sih. Maksudnya kan apa sih wong dewasa iki saiki. Tapi kalau di Jawa Timuran ya saat dua orang laki-laki setan lo saat dua orang laki-laki sudah berbicara dengan keluar cuk itu akrab men. Benar, itu lebih akrab men. Dan jangan sekali-kali kalian orang yang baru mendengar dan tidak begitu akrab mencoba jangan amane aku ngomong bekon terus ono stranger cuk, aku tetak kontan. Keboi kon iki kan. Ya benar. Kecuali sih enggak diboi sih. Enggak sih, tak idoni tau. Kecuali kalau kalian udah akrab ya, gitu, wis ada masalah gitu. Ngomong wis balik lagi ke intensi lah dan siapa lawan bicaramu sebenarnya. Dan kalau gak salah kan FAE juga kita nek benongkol kok ini kan pasti toksik banget, Pak. Iya sih, kok ngene-ngene iki ngomongin ngene loh. Jadi memang kalau misalnya kalian sama orang asing jangan gitu, yang sopan juga. Itu tadi kamu sempat nyinggung situasi dan kondisi. Iya. Apa itu? Apa nih? Jangan mau seperti ini kan situasinya kondisi. Kalau bisa Cok. Kan ngomong situasinya kondisi kan mau. Lanjut apa? Ya kayak mau iku. Ya. Aku ngomong. Cok terus ono stranger sing kate takon dalan malah cok bisa. Dan juga tempat wis iku penting. Iya. Nek kon ojo sing tempat kerja iku mau bangsat goblok kon. Ojo kon dek dhuwure tower terus moro-moro jerit, "Jancuk." Terus kan meloncat. Wingi sempat ono sing viral, Bro. Apa? Di daerah kita. Apa itu? Maron nih tidak salah. Apa? Ada orang yang naik tower. Oke. Mau suicide. Oke. Serius tapi. Iya. Lah iya. Tapi suwi sono bro. Iya, sampai wong ngumpul. Anjir. Sampai polisi ki nyelukno pacare. Ceritanya dia tas putus. What the heck? Terus aku lali sih iki daerahnya. Soalnya kemarin tuh sempat ada 2 orang yang mau bunuh diri di sini gitu loh. Sampai nyelukno pacare untuk memaksa turun gitu loh. Akhirnya turun gitu loh. Ndak gitu loh. Anjing aku wedi sih ngomong gitu. Tapi menurutku nek memang kate bundir lah ya. Iya. Kan munggah loncat tuh, Cuk. Lo sih cari perhatian dulu. Drama lah, Bro. Ya sudah lah. Konten. Iya, drama itu konten-konten bagi yang menikmatnya aja di bawah. Jangan-jangan itu konten prank. Aja. Prank mau bunuh diri biar pacar ngajak balikan. Iku sih bangsa sih. Nah, sampai kemudian dia gaya prank kau ngono sih bangsa. Sampai sampai apa tuh iku berarti kan wis kayak tai, Cuk. Bukan menjara saja orang yang melakukan prank seperti itu. Iyalah, jangan gitu lah. Meresahkan masyarakat. Bener banget gitu. Gara-gara prank-prank seperti itu, sinyal di towerku terganggu. Anjing sih, sampai munggah tower itu aneh sih, Mas. Gue pikir, Pak. Bukan aneh sih, lebih tepatnya kayak ilah pokoknya sih kan penting ya apa gitu. Tenggak racun gitu. Kalau ya entahlah, terlepas dari apapun masalah yang orang di luar sana hadapi, aku kan nggak tahu soal mental illness dan masalah orang gitu. Tapi kalau sampai kalian merencanakan untuk mengakhiri hidup, setidaknya pikirkan dulu lah. Ya benar-benar. Pikirkan dulu lah. Banyak kok orang yang merasa depresi akhirnya. Memang banyak gitu loh orang yang seperti itu. Tapi pesanku adalah ya coba diingat bahwa akan ada orang yang merasa kehilangan. Iya. Saat kamu melakukan itu. Iya benar. Nek pacar enggak mungkin. Ya. Tapi orang tuamu teh gitu loh maksudnya. Iya, setidaknya kalau kalian merasa lelah dengan hidup kalian, menurutku enggak ada salahnya sih hidup untuk orang lain. Oke.
Menurutku gak ada salahnya. Bener. Entah, ini opini ku ya, terserah Ya. kalian setuju apa enggak. Karena kalau perspektifku sendiri ya, kalau aku sampai kepikiran punya sampai kayak gitu, nanti orang tuaku nangis, Iya benar. aku nangis. Itu kan yang harus dipikirkan juga kan, kayak gitu kan. Dan Betul. ya pasti membuat seluruh orang Indonesia berempati gitu. Iya, Kalau bener itu banget. viral. Bener banget. Oke lah kalau begitu ya, kita sudahi dulu episode yang tidak jelas ini. Kon kata ngomong apa mau lali, Cuk? Apa itu? Kon kan kata ngomong mau. Apa kata ngomong? Apa kon? Kok kon kata ngomong deh mau deh. Oke itulah ya. Sudah ngomong dalam hati tadi. Jadi ya, kita sudahi dulu episode yang tidak jelas ini. Tapi Oh, ini menarik loh. Konten bener. ngosal. Ngobrol asal nanti ditunggu saja kapan uploadnya, yang penting kita tetap harus sopan gitu karena karena takutnya kita terkena masalah gitu ya. Jadi kita harus sopan semuanya, adik-adik sekalian. Jadi kalau misalnya kita berdua mau makan gitu jangan lupa berdoa gitu. Apa sih? Masih bangsat. Iyalah, intinya sopanlah hidup agar kalian bisa bebas saat tertangkap. Benar. Oke, bye bye semuanya.